4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak ibu diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Ayo anak-anak ibu, kita belajar hari ini ya. Nah, adapun pembelajaran kita hari ini yaitu tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran 3. Mari anak-anak ibu kita. Nah, anak-anak ibu, coba amati gambar yang ada di video pembelajaran kita ini. Anak-anak ibu, di situ ada siapa saja yang ada? Anak-anak ibu coba amati. Nah, iya, di situ ada Siti, ada Udin, ada Ayah, dan banyak lagi yang lain. Nah, anak-anak ibu, di rumah Siti sedang diadakan acara silaturahmi keluarga. Silaturahmi keluarga diadakan setiap bulan. Suasana silaturahmi menandakan kebersamaan dalam keluarga. Semua hidup rukun. Siti membantu ibu menyiapkan kue. Ibu membuat kue puding. Ibu mencetak kue dengan ukuran kecil. Ada yang diberi warna coklat, ada yang berwarna putih, ada yang diberi warna hijau, ada yang diberi warna merah. Semua menggunakan pewarna alami. Anak-anak ibu bermain sambil menikmati kue puding. Mereka bergembira mendengarkan cerita temannya. Nah, ayo anak-anak ibu, kita mengamati. Nah, anak-anak ibu, di dalam hasil pengamatan kita tadi, ayo cari tahu warna kesukaan Siti dan teman-temannya. Nah, ini ya anak-anak ibu, Siti membawa sepiring kue. Nah, anak-anak ibu, walaupun kita berbeda kesukaan, misalnya seperti yang ada di gambar tadi, Siti menyukai warna hijau, Udin menyukai warna yang lain, tetapi kita tidak boleh bertengkar. Bagaimanakah sikap kita terhadap teman yang memiliki warna kesukaan yang berbeda dengan kita? Nah, adapun sikap kita anak-anak ibu yaitu saling menghormati. Jadi kita anak-anak ibu harus saling menghormati walaupun kita berbeda kesukaan atau selera. Itu ya anak-anak ibu. Anak-anak ibu, kita tidak mengejek warna kesukaan teman. Walaupun teman kadang kesukaannya itu warnanya kurang menyenangkan, kita tidak boleh mengejeknya. Tetap berteman walaupun berbeda warna ya anak-anak ibu. Nah, sambil menikmati kue puding, Siti dan saudaranya bertukar cerita. Siti dengan antusias menceritakan dongeng ular dan tikus. Siti mendapat cerita tersebut dari si Ali. Nah, ini anak-anak ibu, mari kita sama-sama mengamati cerita dongeng dan tikus. Anak-anak ibu, sambil mengamati gambar di sini, baiklah anak-anak ibu, dengarkan, ibu akan menceritakan tentang kisah si ular dan si tikus. Kemarin sudah kita bahas di PB sebelumnya. Kecerdasan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari agar ular tidur lagi, berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus.
Ular, ini ular ya, berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh, aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Kata si tikus, "Hai ular, berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa," kata si tikus. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Jadi itu ya, anak-anak ibu. Selanjutnya, sedangkan tikus masih lelap dengan makannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular, "Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. "Hah," kata si tikus. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. "Tikus, tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kamu memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungi nasib tikus. "Ular, jadi kita tidak bisa hidup sendiri." "Tikus, tentu bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular, "Baiklah, kalau begitu maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Jadi itu ya anak-anak ibu. Jadi adapun inti dari cerita ini, jadi kita anak-anak ibu tidak boleh merasa sombong. Terus anak-anak ibu, kita juga tidak boleh hidup sendiri. Kita harus rukun supaya kita mempunyai teman ya anak-anak ibu. Itu tadi tentang cerita antara si tikus dengan si ular. Baiklah anak-anak ibu, di sini ada pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Mengapa sang ular ingin memangsa tikus? Nah, adapun pertanyaan yang nomor 1 itu anak-anak ibu, yaitu kenapa sang ular ingin memangsa tikus? Karena si tikus itu merasa lapar. Dia adalah binatang yang pemalas. Jadi karena dekat sama dia kawannya pun juga dimangsanya ya anak-anak ibu. Selanjutnya yang kedua, pertanyaan kedua ya, tikus berbicara kepada ular, jika ingin makan dirinya maka yang harus dilakukan adalah titik-titik. Nah anak-anak ibu, ini si tikus menyuruh ular ngapain? Disuruhnya berpikir. Kalau nanti si ular memakan si tikus, bagaimanakah keadaannya? Dia tinggal sendiri tanpa mempunyai teman. Jadi si ular ini berpikir. Nah itu tadi pertanyaan mengenai dongeng si tikus dan si ular ya. Nah anak-anak ibu, ini pelajaran kita selanjutnya yaitu Siti memotong puding menjadi 3 bagian. Nah ini pudingnya ya anak-anak ibu, ini pudingnya pertama 1, kemudian Siti memotongnya menjadi
3 bagian sama besar. Yang pertama yaitu pudingnya dipotong 1/3. Kenapa 1/3 anak-anak ibu? Nah, kuenya kan 1 kian. Nah, kita tulis sebelah atas angkanya 1. Garis, kenapa 3? Karena dipotong 3 bagian sama besar. Itu 1/3 yang pertama, kemudian yang kedua 1/3, kemudian yang ketiga 1/3. Jadi kuenya 1 kian dibagi menjadi 3 bagian sama besar ya anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu, ini pudingnya tadi sudah dipotong menjadi 3 bagian. 3 bagian ini anak-anak ibu sama dengan 1/3 atau dibaca 1/3. Ya, itu ya anak-anak ibu. Selanjutnya Siti memotong kertas menjadi 3 bagian sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Nah, ini anak-anak ibu, kertasnya kan 1 kian. Terus Siti memotongnya menjadi 3 bagian sama besar seperti puding tadi anak-anak ibu. Nah, adapun jawabannya di sini yaitu setiap bagian disebut dengan